Jumlah subscribers kita mendekati 150.000. Ini support yang luar biasa yang teman-teman berikan ke channel YouTube Triple B. Dan saya akan tetap konsisten serta konsekuen membuat konten-konten yang masuk akal, ya, agar pemahamannya juga bisa lebih mudah bagi teman-teman. Tentunya seputar dunia sepak bola. Dan di video kali ini saya ingin membahas tentang klub favorit saya dari Liga Inggris. Klub yang memang saya cintai sejak tahun 1989. Klub apa itu namanya? Arsenal Football Club. Tentu sebagian besar teman-teman sudah mengetahui tentang hal tersebut. Beberapa kali sudah saya jelaskan di konten saya tentang Arsenal Football Club. Banyak yang tidak setuju dengan analisa saya. Tapi kan sekarang mulai terbukti satu persatu, ya. Jadi maka itu, ketika saya memberikan penjelasan dengan akal yang sehat, tolong teman-teman juga coba pahami dengan tenang. Ya kan, jangan langsung main counter analisa dengan emosi. Emosi akan menyengsarakan kita semua. Kita harus berpikir dengan akal sehat, dengan situasi yang menyenangkan. Baru kemudian kita mengeluarkan positivity, ya, positivitas di dalam diri kita sendiri. Oke, Bung Jas, tolong dong buku ini diambil. Saya gak kesampai nih, agak repot. Yuk, buruan saya mau diskusi. Nah, kok kamu gak ini? Hai teman-teman, nanti saya datanglah di video MU, bukan sekarang Bung Winter. Iya, malam ya, MU menang, iya, ya. Menang lagi kan? Oke, comeback lagi loh ya. MU comeback lagi malam ya. Oke, sekarang biar saya bicara Arsenal ya. Kamu jangan ketawa-ketawa di sana karena Arsenal memang lagi di bawah MU ya, di klasmen sementara, semuanya masih sementara ya. Jadi bagi para pendukung Arsenal, yuk semangat. Ya kan? Jangan kita hanya menghina dan juga kita menghujat klub kita pada saat memang klub kita performanya tidak lagi baik. Kita harus tetap support, kita harus tetap loyal. Ya memang situasi tidak selalu bagus ya, di hidup kita kan juga begitu. Ada up and down, tapi kita harus positif pikirannya bahwa Arsenal akan bisa bangkit kembali. Nah, kenapa saya pegang buku ini? Karena banyak teman-teman yang menanyakan, tuh buku apa? Ya kan, kenapa ada tulisan Arsenal? Karena ini adalah yang namanya match program nih teman-teman. Ini ketika saya nonton Arsenal langsung di stadion mereka yang dulu yakni Highbury. Pada saat itu Arsenal lawan Charlton Athletic. Saya ingat skornya 2-0, saya lupa. Kalau tidak salah Robert Pires yang mencetak salah satu gol. Dan di sini kalau teman-teman lihat di line up ada, saya sudah kurang jelas nih ya bacanya, David Seaman, ada Ashley Cole, Vieira, ada Keown, Pires, Lundberg, Jeffers, ya kan, Bergkamp ini masih main, Wiltord, Lauren, wah pemain-pemain yang berkualitas ya. Tapi dulunya mereka pemain-pemain yang biasa ya. Ketika mereka memperkuat klub-klub mereka sebelumnya di mana mereka tidak bisa berkembang seperti Bergkamp, seperti Vieira. Tapi ketika mereka masuk ke Arsenal, mereka menjadi pemain bintang. Bahkan mereka juga akhirnya bisa berprestasi di level tim nasional mereka masing-masing. Kecuali Bergkamp ya, Belanda sudah lama juga nih ya gak juara Piala Dunia. Belum juara Piala Dunia ya, tim nasional Belanda. Oke, and then ada Ray Parler, Giovanni Van Bronckhorst masih ada, Pascal Sigan Gilberto, wah banyak sekali. Jadi ini adalah match program. Ketika saya nonton Arsenal di Stadion Highbury, ini saya taruh di belakang karena ini kan tentu adalah tanda-tanda ya bagi saya, semacam souvenir lah bahwa saya telah menonton Arsenal langsung di stadionnya. Dan pada saat itu saya masuk sebagai mewakili ya salah satu media dari Indonesia dan saya mendapatkan press pass, artinya saya nonton dengan para rekan-rekan wartawan lain yang berasal dari beberapa negara lainnya. Oke, jadi ini menjawab kenapa buku ini ada di belakang dan saya tetap akan taruh buku ini di belakang. Ya, walaupun Arsenal sekarang formnya sedang tidak bagus-bagusnya. Oke, sekarang kita berbicara tentang game Arsenal lawan Southampton. Ya, jujur saya tidak menyangka bahwa Arsenal bisa meraih hasil seri. Dari permainan yang saya saksikan dari menit awal, saya sudah deg-degan. Wah, ini kayaknya kalah lagi nih Arsenal. Karena teman-teman bisa perhatikan bahwa flow of the game ini berpihak kepada Southampton. Memang Southampton tidak banyak menciptakan peluang yang berbahaya atau istilahnya peluang emas. Tapi secara permainan mereka terlihat lebih menikmati jalannya pertandingan. Kita lihat bagaimana passing mereka begitu mencair, passing mereka lebih akurat, mereka bisa lebih banyak melepaskan passing-passing mulai dari lini pertahanan atau zona pertahanan mereka menuju ke zona pertahanan dari Arsenal dengan level akurasi yang begitu tinggi. Kenapa ini bisa dilakukan? Karena para pemain bisa menjalin kerjasama yang baik satu sama lainnya. Setiap pemain dari Southampton terlihat bisa mengancam gawang dari Arsenal pada saat mereka mendekati defense dari Arsenal.
saya memang akan selalu membahas line up. Line up itu sangat penting teman-teman ya. Tidak perlu saya ulangin lagi lah kenapa pentingnya, sudah saya jelaskan di beberapa video saya sebelumnya. Leno, oke, Holding, Gabriel, Tierney, Niles, Elneny, Ceballos, Saka, PP dikasih chance starter, Nketiah starter karena memang Lacazette banyak miss chance sebelumnya, Aubameyang. Formasinya 3-4-3 ini jelas attacking nih. Ya, bagi saya Arsenal menerapkan attacking football karena memang Niles, Saka, PP, Nketiah, Aubameyang, bahkan Ceballos nih bisa mengancam lah istilahnya pertahanan dari Southampton. Southampton kita tahu mereka dipenuhi oleh pemain-pemain yang mengandalkan etos kerja keras, ya, tapi juga mereka mengandalkan kolektivitas. Artinya kalau kita melihat para pemain Southampton, posisi mereka tidak jauh satu sama lainnya, tapi mereka bisa merubah alur serangan mereka, ya. Alur serangan mereka dari kanan ke kiri, dari kiri tiba-tiba masuk lagi ke tengah, baru mereka coba memberikan ancaman ke pertahanan dari Arsenal. Sangat mengasihkan lah menyaksikan pertandingan atau permainan ya dari Southampton itu, dan mereka juga menunjukkan permainan yang menawan pada saat mereka lawan Manchester United. Jadi memang ini tim yang sekarang saya kira pantas lah berada juga di zona papan atas. Shea Adams, Ings, kita tahu nih pemain yang mengancam. Theo Walcott, mantan pemain Arsenal. Jika saya tidak salah nih 2005 Walcott meninggalkan Arsenal, artinya sudah sekitar, wow, lama juga ya. Berapa? 15 tahun loh. Dia sekarang bermain di kandang Arsenal lagi ya, walaupun sebelumnya tentu sudah pernah. Romeo, this is a good player, agresif banget. Pros, Armstrong, oke, Bertrand, Bednarek, kemudian Peters, dan penjaga gawang Alex McCarthy. Oke, seperti yang tadi saya jelaskan, flow of the game berpihak kepada Southampton, dan para pemain Arsenal mencoba untuk menekan para pemain Southampton mulai dari tengah agar mereka tidak bisa berkembang. Tapi yang saya saksikan, para pemain Southampton bisa keluar beberapa kali dari tekanan para pemain Arsenal. Kenapa? Karena di tengah ini saya melihat Ceballos dan Elneny tidak begitu cerdas untuk melakukan tackling. Tackling itu sangat perlu, karena dua pemain Southampton di tengah ini adalah pemain-pemain yang mengandalkan physical play. Romeo dan juga Pros, walaupun Pros ini bisa diandalkan juga untuk memberikan passing. Sehingga kita melihat ya, sebuah tekanan yang diberikan oleh Arsenal bisa diserap oleh para pemain Southampton, dan mereka justru bisa berbalik menyerang ke pertahanan Arsenal dan menciptakan peluang serta gol pertama bagi Southampton. Yang saya hitung ada total 8 passing yang dilakukan oleh para pemain Southampton sampai bola akhirnya diberikan kepada Walcott, dan Walcott bisa mencetak gol pembuka di pertandingan ini. Dan teman-teman perhatikan, ada pressure yang coba diberikan oleh Gabriel dan juga Elneny tapi miss. Ke siapa? Ke Che Adams. Dan Adams bisa melepaskan through pass yang tidak bisa dibaca oleh Tierney. Tierney juga tidak bisa mengimbangi pergerakan cepat dari Walcott. Nah, bagi saya pertanyaannya, kenapa Gabriel sebagai salah satu center back di 3 center back harus maju segitu jauh? Itu resiko tinggi. Boleh saja dia masuk begitu jauh atau dia maju begitu jauh, tapi coveringnya seperti apa di belakang? Nah, coveringnya ini tidak ada, sehingga itu yang memberikan peluang juga bagi Walcott untuk menerima umpan dari Adams dan finishing yang luar biasa. Arsenal coba untuk membalas ketertinggalan, dan mereka juga menciptakan beberapa peluang. Saya tidak mengatakan bahwa permainan mereka mengecewakan, enggak, tapi flow of the game terlihat lebih mencair di pihak Southampton. Dan kerja keras para pemain Arsenal lebih tampak di game ini daripada di game lawan Burnley. Determinasi mereka begitu tinggi. Jadi saya kira para pemain Arsenal juga mencoba untuk menyelamatkan klub mereka agar tidak kalah lagi. Dan saya melihat juga para pemain Arsenal bisa memindahkan alur serangan dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Cuma memang mereka melakukannya lebih cepat lagi. Karena tackling dari para pemain Southampton atau intercept ini lebih efektif. Kita lihat kan ada peluang yang diciptakan akhirnya ketika Ceballos memberikan umpan kepada PP yang ditahan oleh McCarthy. Sebelumnya PP melakukan pergerakan dari kanan. Nah, akhirnya bola pindah ke kiri, kemudian ke Ceballos, baru ke PP lagi. Sama juga ketika Saka masuk mencoba untuk mencetak gol yang ditahan oleh Alex McCarthy. Itu saya kira adalah peluang pertama dari Arsenal. Itu juga umpannya diberikan dari tengah setelah sebelumnya serangan coba dibangun dari sektor sebelah kanan penyerangan Arsenal. Jadi memang Arsenal juga kita lihat coba untuk menerapkan passing game mereka, tapi mereka lebih cepat melepaskan passing karena memang mereka sulit untuk bisa melewati para pemain Southampton yang berada di lini tengah. Tapi para pemain Southampton terlihat lemah di 2 sektor sayap. Karena memang 2 sektor sayap ini lebih menyerang daripada Arsenal, di mana kita tahu Saka dan juga Niles kerja kerasnya cukup bagus nih untuk naik mendukung serangan dan juga turun kembali ke posisi mereka. Karena 3 center back ini harus diproteksi. Teman-teman yang menonton dan mendengarkan analisa saya tentang Arsenal di konten sebelumnya,
tentu paham bahwa saya jelaskan Saka ya, bukan Shaka. Saka adalah pemain terbaik di game lawan Burnley. Ia bekerja keras, ia tampil begitu efektif sebagai pemain yang liar, melakukan pergerakan-pergerakan yang bahaya. Di game ini juga sama. Kita lihat gol penyama kedudukan bagi Arsenal juga adalah berkat kerja keras dan juga kemampuan secara teknik tinggi ya dari Saka yang melakukan pergerakan untuk mengecoh atau melewati hingga 3 pemain dari Southampton. Betul kan, ada Walcott, kemudian ada juga Romeo yang coba untuk tackling tapi gagal, dan juga Kyle Walker-Peters. Dan dia bisa memberikan umpan kepada Nketiah. Nketiah juga pintar. Seperti yang baru saja saya jelaskan, passing-passing dari para pemain Arsenal ini cepat mereka lepaskan. Nketiah melakukan one-two passing, ya kan? Sekali passing ia langsung lepaskan ke Aubameyang dan Aubameyang bisa mencetak gol dari open play. Ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri dari Aubameyang. Dan setelah itu justru Southampton yang sebelumnya sedikit ngerem, mencoba untuk hanya mengandalkan counter, coba untuk keluar menyerang lagi. Dan dari sebuah proses serangan, Walcott ini pintar. Sebetulnya Walcott ini juga memegang Gabriel yang coba untuk menghalangi bola agar bisa diterima oleh Walcott. Tapi Walcott bisa memutar badan dan melewati Gabriel, dan Gabriel menariknya. Itu memang bisa menjadi situasi yang berbahaya bagi Southampton, sehingga wasit memberikan kartu kuning kedua bagi Gabriel yang berarti kartu merah. Setelah Gabriel keluar, ini yang saya kira menarik, ada pergantian dilakukan oleh pelatih Southampton untuk memasukkan Redmond dan juga Djenepo, menggantikan Walcott. Kenapa? Redmond dan Djenepo ini pintar untuk mencari ruang-ruang yang bebas di lini pertahanan tim lawan yang biasa mereka tunjukkan di game-game sebelumnya. Dan setelah mereka masuk, terlihat mereka lebih mengancam pertahanan dari Arsenal. Lagi teman-teman lihat bagaimana passing di antara para pemain Southampton begitu akurat. Romeo memberikan passing yang begitu baik melewati lini pertahanan Arsenal, yang sebenarnya Arsenal sudah Arteta sudah memasukkan David Luiz, betul kan, menggantikan Nketiah. Lagi-lagi kita lihat kelemahan di defense Arsenal, ball watching. Holding dan Luiz hanya melihat bola, tidak melihat pergerakan Redmond. Beruntung bagi Arsenal bahwa tendangan Redmond itu tidak terjadi gol bagi Southampton ya, bahwa peluang dari Redmond itu tidak bisa ya konversikan menjadi gol. Padahal peluangnya bagus banget kan. Saya kira kena tiang ya pada saat itu. Nah, jadi di sanalah kita melihat kelemahan-kelemahan Arsenal kembali terekspos di game ini. Yakni pertama, bagaimana ketenangan tidak terlihat di diri para pemainnya, padahal determinasi sudah begitu tinggi, mereka bekerja sangat keras. Efektivitas dari passing ini tidak bisa mereka jalin karena para pemain tampak terburu-buru. Banyak passing yang dipotong di tengah oleh para pemain Southampton. Dan dari segi tackling atau intercept, memang saya melihat dua pemain Southampton ini, Romeo dan juga James Ward-Prowse, lebih unggul daripada Elneny dan juga Ceballos. Ceballos juga bagus, ya kan, tapi hanya untuk memberikan passing. Akhirnya Ceballos juga diganti oleh Willock ya, tapi buat apa juga ini Willock masuk? Saya tidak paham nih keputusan dari Arteta. Mungkin untuk memberikan tambahan energi dan kecepatan bagi Arsenal. Tapi kan Arsenal sudah bermain dengan 10 pemain tuh. Akhirnya ia tidak berkembang sama sekali di game ini. Tapi apakah Arteta tetap perlu berada di Arsenal? Definitely yes. Siapa pengganti Arteta? Siapa yang kira-kira bisa masuk gantikan Arteta dan langsung membuat keajaiban? Belum tentu. Pemain-pemainnya aja mayoritas adalah pemain-pemain muda. Pemain-pemain muda ini membutuhkan waktu untuk development of their skill and mental ability. Ya, skillnya ini menurut saya masih 50-70% dari para pemain muda Arsenal. Memang banyak yang bagus-bagus, tapi kan perlu di-develop. Pemain seperti Cristiano Ronaldo dan Messi juga di awalnya, ya talentnya atau skillnya ini kan masih setengah matang. Tapi akhirnya mereka bisa full matang ketika mereka dimentorin ya, atau juga dilatih oleh pelatih-pelatih yang hebat seperti Sir Alex Ferguson dan juga Pep Guardiola. Nah, Arteta perlu develop pemain-pemain muda yang dimiliki di squad Arsenal. Ya, tapi selain juga ia perlu develop, ia juga perlu mentor-mentor di atas lapangan. Ini yang saatnya justru Ozil bisa masuk sebagai pemain di atas lapangan dan develop mental para pemain muda Arsenal. Ya, di sini saja saya akhiri analisa saya tentang Arsenal versus Southampton. Tapi kalau bagi saya, permainan Arsenal boring, ya. Walaupun memang mereka tidak tampil mengecewakan, tapi saya kira boring. Mereka hanya coba mengandalkan 1-2 passing, coba menciptakan peluang, dan mencoba untuk mencetak gol secara oportunis. Jadi jangan hanya salahkan Arteta, para pemain pun perlu lagi lebih cerdas lagi tampil. Dan Arteta juga perlu develop ya para pemain muda di Arsenal. Ya, kalau yang sudah senior-senior sudah bisalah mereka tahu ya, mereka pahami taktik dan strategi yang bisa membuat klub keluar dari situasi yang sekarang
sedang tidak stabil lah untuk meraih hasil-hasil positif. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang telah menonton video ini. Silakan counter analisa, silakan berikan komentar yang positif dan bijak. No hate, only football. Salam sepak bola.